Oke, berarti saya hanya bisa pakai gini. Kita coba cek, kalau benar, berarti nanti kita isikan sini semuanya benar. Berarti sekarang kita ubah jadi apa? Ini dari sini ke sini, produk tapi keluarkan E ya, betul ya? Sini kan apa? Tadi sini berapa nih? Plus 3. Hah? Plus 3. Plus 3. Ini 0 ya. Berarti sini akan jadi AL. Saya bikin sini ya. Tambah 3E. Oke, saya tekan redo dulu. Lanjutnya kita bagaimana? Kasih basah ya. Karena kondisi basah berarti kita punya OH. Berarti OH ada di sini ya. AL tambah OH 3. Gitu ya. Sorry. Kita nanti cek aja ya. Kalau salah berarti saya nggak tahu. Ini agak aneh. Selesai itu tambah H2O untuk menyamakan H-nya ya. Ya. Sini H-nya udah oke kan? Sebuah sama kan? Udah sama kan? Belum ya? Belum. Hanya kebanyakan di sini ya? Belum. Ini 4 sini. 3. Berarti tambah H2O nya sini. Nah, kalau tambah H2O kelebihan 1. Berarti sini. Berarti ini setengah gitu. Kembali kiri. Hah? Kembali ke kiri. Sorry. Ini kelebihan, ini tambah H2O. Kelebihan kan? Hanya kelebihan 1 di situ. Jadi gimana kelebihan 1-nya? Pak, tapi kalau tadi ada NaOH. Hah? Kalau ada NaOH, nanti H-nya jadi setara. Tak perlu tambah H2O. Apa ya? Kalau yang tadi oksidasi Al tambah NaOH, ya nanti itu sudah setara. Tak perlu. Ya, misalnya lah ya. Ya tadi ada NaOH, kita hanya menyelesaikan ini, jadi ini yang lain kita tidak setarakan. Ini aneh. Aneh, oke. Kita hanya setarakan AL-nya ya. Kita hanya setarakan AL, berarti di sini kalau saya nggak ada NaOH, berarti ini tak perlu kan, udah setara kan. Kalau di sini ada NaOH, berarti H-nya, O-nya sudah berapa? 4 semua. Berarti oke. Kalau ada NaOH. Jadi yang kita setarakan ini aja ya. Oke. Jadi kita setarakan itu yang berubah. Oke, selesai ya berarti kan? Oke, nanti tinggal ini. Oke, saya kembalikan di sini H2O. H2O. Aneh, itu nggak apa-apa. Ini berarti H2O. Ini ada plus 1 di sini, berarti harus tambah E di sini sehingga menjadi 0 gitu. Apa namanya sekarang? Tambahkan OH. OH untuk apa sih? Apa namanya? Ininya ya. Berarti sini ada muatan min 1. Berarti OH di sini ya, OH ya. Supaya kiri kanan sama. Oke. Apakah butuh tambah H2O? Tak perlu. Udah oke. Sudah kan? Hanya 2. Oh, 3 ya. 3 loh. Itu apa ya? tambah elektronnya tambah 2 tuh. Karena 2 ya. Tadi berapa sih? Ininya ke sini? H2 kan. Oh, ini ada plus 2. Plus 2. Oke. Ini ada 2 plus ya, ada 2 biji ya. Ada 2 biji. Oke, ini ada 2 biji ya toh. Ini ada muatannya ada 2, berarti nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang saya tanya adalah hanya jadi 2 OH. Hah? Muatannya jadi 2 OH. 2 OH. Iya, karena di kiri muatannya negatif dulu. Oke. Ada 2 OH negatif 2. Sini jadi 4.
Jadi sini apa ada tambah 2 gitu. Aneh, setelah OH baru tambah 2 kan aneh. Teori dari mana gitu loh. Ya kan? Nggak boleh tambah-tambah kan? Tambah H2O. Hah? Tambah H2O. Tambah di kiri. Hah? Tambahnya H2O. Oke, selesai ini. Untuk menyamakan H-nya tambah H2O lagi gitu. Oke, H2-nya udah oke, O-nya 1 biji. 2 biji, oke. Nah, tambah lagi berarti ya. Saya kira tak perlu tambah H2O. Oke, berarti ini sudah nampak sini ada H2O tambah H2O tambah 2E H2 tambah 2OH. Oke, lihat E nya kali 2 kali 3 ini akan jadi 2 2 2 6 6 3 3 3 6. Itu 6 kan? Hah? Mana yang? 6 OH. Mana? Ketinggalan 3 OH. Yang mana? Yang OH mana? reaksi atas 2 NaOH tambah 2 Al tambah 3 OH gitu. Yang mana sih? Itu belum kali semua, belum kali 2. Oh, maksudnya ini udah kali 2. Ini, oh ini Sebelah ini udah. Yang Oh ini. OH, E-nya udah habis. Buang tong sampah, buang tong sampah. Apalagi yang mau dibuang? OH-nya ada nggak? OH-nya? Atasnya nggak ada OH ya? H2O nggak ada atasnya? H2O mana tadi? Mana H2O-nya? Belum? Sudah setara. Sudah setara ya? Waduh. Oke. OH-nya buang. Udah, nggak ada lagi berarti. Nggak ada lagi berarti. Berarti di sini munculnya 2Al tambah 2NaOH tambah 6H2O, hasilnya 2NaAl OH4 tambah 3H2. Al 2, betul. Na 2, OH ada 4. O 2 8. O 8 biji. O 8 biji. Oke, 8 biji. Oke. H berapa biji sini? H 2 biji. 14 biji H. 14 biji H. 8 4 kali 2 8. 8 tambah 6 14. Oke ya. Berarti ini benar berarti ya. Jadi yang kita setarakan berarti koefisien yang disetarakan adalah yang muatannya, bukan ionnya yang kita setarakan. Kalau yang tidak, tak perlu disetarakan. Hah? Oh ya. Yang H2O itu jadi 2E itu juga. Oh, maksudnya ini kita hitung muatan ini kan 2 biji. Biasa kayak 2H2. Tuh. H ini satu ini untuk H1. Misalnya ini ada H, ini ada H. Ini muatannya bersatu. Oke. Ya memang kan dari kemarin dari dulu begitu. Kalau yang kayak KI itu kan nanti 2KI. Oh, iya, hitung muatan dan begitulah. Hitung muatan. 2 kali. Iya. Kalau ini kan tidak muatan, menghitung muatan ya. Sebetulnya masalah pada saat kita ada, ya, sebetulnya kalau kita ngomong muatannya harus kali ini berarti.
Ya, saat kita menghitung muatan lah ya, kita menghitung muatan. Ya memang hitung muatan harus dikali. Tapi kalau untuk menghitung redok kita jadikan satu. Redok satu, kalau lainnya harus dikali. Termasuk misalnya sini ada 2, berarti kamu 2 kali lagi lah, ini 4 jadinya. 4. Tapi kan ini kan belum, kita kan cari. Nggak mungkin muncul sini ada angka depan. Nggak mungkin kan? Kecuali dia ikut dengan redok yang kayak ini yang berubah. Mendadak sini, ini ada 2. Terpaksa sini ada 2. Oke, kita coba lagi yang berapa? MNOO. Yang I punya A, yang I punya gampang banget. Kalau yang gini punya udah lebih gampang. Nah, kenapa? Jelas. Ini tidak positifnya jelas. Yang susah kalau dalam bentuk senyawa. Kita udah tahu kan dalam bentuk senyawa itu pasti susah. Kalau yang begini punya udahlah. Nampak betul gitu kan. Ini artinya dia sudah dicerai-beraikan, tak ditulis dalam bentuk senyawa. Maka saya ngomong sebetulnya saya harus tulis dalam bentuk senyawa. Apa? Tulis cerai-berainya gitu. Tulis dalam bentuk cerai-berai. Enggak ada lagi yang bentuk kayak gitu. Yang susah kan dalam bentuk senyawa. Kalau ini dia tulis dalam bentuk ion. Senyawa ion. Yang dua-dua ini ya, kalian harus nih, nanti kita cari lagi soalnya. Karena kita harus lewatkan ini dulu. Saya nggak bisa terus menerus. Kalian coba. Oh, nggak usah ini. Saya mau ke yang lain. Oke, nggak usah dulu ya, nggak usah dulu. Pokoknya 2 soal yang tadi itu kamu cukup untuk apa ya? Untuk latihan oke lah. Kalau di buku-buku ada berbagai macam di sini contoh. Ada yang diselesaikan berbagai macam cara, tapi saya ngomong setengah redok ini yang terbaik. Simpel ya, setengah redok. Para ahli pakai setengah redok ya. Saya kemarin mau ngomong apa ya? Lupa terus gitu. Oke, ini saya selipkan sedikit ya. Misalnya kita belajar kelas 10 ya. Kita ada belajar apa namanya itu? Gerak apa namanya? Sentripetal itu. Gitu ya. Kalau kita putar sentripetal, nanti ya. Kalau kita putar begini, ini ada benda yang kita putar. Itu kan ada gaya yang keluar ya. Ada F sentrifugal ya. Ada gaya yang keluar dari sini gitu. Ada F-nya. Oke ya. Kalau sebuah benda ini sebuah apa namanya nih kalau kita ngomong apa ya? Misalnya ini ada oh ya, proses putar. Ngerti ya? Ngerti kan? Proses putar ini pun. Jadi kan dia akan apa namanya tuh? Gasing. Kayak gasing gitu ya. Oke, mengapa gasing itu nggak jatuh gitu saat dia putar? Ada F yang ke sini, ada yang F ke sini, ada F yang ke sini, semua kan F-nya kan yang bidang. Kalau saya anggap kertas berarti F-nya gini ya. Di bidang kertas ini, betul ya? Oke, sedangkan sini ada gaya gravitasi, betul nggak? Oke, gaya gravitasi kan 9,8 nih. Kalau F-nya ini, F sentrifugal itu gede dari gravitasi, artinya dia tidak akan tarik dia turun. Ngerti tidak? Kayak gini lah, kalau kamu ada sebuah apa namanya, ketapel gitu, gitu ya. Ketapel nih batu. Kalau kamu tarik, nggak mungkin kan batumu bung jatuh gitu, nggak mungkin kan? Ya kan? Pasti terbang apa? Karena gaya F yang di sini, gaya pegasnya ini lebih besar dari gaya gravitasi, makanya dia terbang. Kalau kamu gaya ini lebih rendah, F pegasnya kecil dari gravitasi, tentu bendanya ditarik gravitasi ya. Nah ini banyak konsepnya sini yang dipakai untuk keseimbangan. Mungkin banyak orang tidak tahu
bahwa ini badannya stabil gitu. Jadi kalau ada kapal, kalau enak sih, makanya saya mau kita jarang ini. Jadi kalau saya Oke, gini saya anggap sampan ya. Kita kan sini sampan ya, kita kan sampan gitu ya. Nah, katakanlah ada sampan yang begini, ada sampan gitu ya. Sampai kalau kena ombak kan goyang kan? Ngerti nggak? Goyang. Kalau ini dia kan mereka punya motor ya. Ingat ini, mereka kan punya motor sini ya, punya motornya kan. Kalau gaya motor ini ada yang diubah menjadi untuk memutar roda sepeda, ngerti nggak? Ya ada bannya gitu, ngerti? Diputar terus gitu. Ngerti nggak saya ngomong apa? Ini sampahnya tidak menggoyang loh. Sampahnya tidak menggoyang loh. Mengapa dia bisa sampah goyang? Karena ada jatuh gitu, ada gaya yang mau dorong dia. Tapi kalau ada ini, sampahnya terikut, dia tidak akan goyang sana goyang sini. Ini ya. Ini menjadi kestabilan kapal-kapal besar. Tapi dibikinnya gede banget. Gede itu. Kalau kapal pesiar biasa ada 9 biji. Besar-besar di dasar itu. Jadi dia goyang gitu. Kena hantam ombak besar pun tak akan goyang. Jadi ini yang kita menggunakan fisika yang F gaya itu untuk melawan gaya lain. Kira-kira gitu. Jadi saya mau ke lain, maksud saya jadi ini ada tes yang harus kalian tahu tentang pengukuran potensial elektrostandar. Jadi digunakan batang katodanya adalah platina karena dia tuh inert ya, tidak berfungsi gitu, tidak akan mencair gitu kalau kena. Ini H2SO4 1 molar. Terus di sini dikasih H2 gas. Nah ini diuji dengan contoh dengan bahan yang anodanya zinc. Nah ini dilihat di sini listriknya tuh mengalir dari mana ke mana. Nah kalau pakai zinc, ternyata listriknya itu dari yang batang platina hidrogen ini ngalir ke sini listriknya. Maka dari positif. Nah kalau begini, artinya dia akan kita tulis E-nya zinc adalah positif 076. Harusnya dia harusnya dari mana ya? Dari sini ke sini. Kalau dia pakai elektron ternyata ya, ini dia pakai elektron. Nah, ya oke betul. Dia pakai elektron. Makanya saya sendiri aja kadang kelupaan gitu. Jadi dia menggunakan konsep elektron. Ini dianggap negatif karena elektron dari sini ke sini. Positif kalau arusnya itu bukan dari sini tapi dari sini ke sini. Hati-hati bahasanya dua bahasa. Ya. Jadi kalau ini bisa kejebak kalian nanti. Kalau ada pilihan ABCD, kalian bisa kejebak. Hal kecil tak perlu hitung, nanti kalian salah. Jadi coba baca sini. Jadi dianggap yang katoda itu 0 dianggap. Ternyata listrik itu ngalir gitu loh. Dari yang 0 ke sana. Ngerti gak? Jadi ya seperti biasa lah ya. Kalau kamu anggap ini garis bilangan, ini 0, listriknya ke sini. Dan ini bedanya adalah 0,76. Berarti sini dianggap negatif 0,76.
Karena listriknya ngalir dari sini ke sini. Kalau listriknya, karena yang katoda yang platina hidrogen itu dianggap nol. Nah, kalau misalnya dia ngalirnya ke sini, ini apa artinya kalau gitu? Listriknya yang ngalir dari sini ke sini. Misalnya ini apa? Saya nggak tahu. CU mungkin. Saya nggak boleh tulis begini ini. Ini pakai zinc. Bagaimana kalau misalnya pakai CU misalnya? Ini 0. Nah, dia dari sini ke sini. Jadi dianggap kayak sini dianggap positif gitu. Kalau pakai konsep elektron susah. Jadi nanti mungkin kalian akan muncul soal yang berupa praktek, itu yang saya takut. Ada sebuah logam dites dengan elektron yang sekian, ternyata arus dari ini ke sini. Terus satu lagi menggunakan ini arusnya dari sini ke sini. Berapa beda potensial mereka, misalnya gitu. Kalian cukup ingat yang negatif. Zinc adalah negatif 076. Jadi bahasanya seperti ini nih. Ditulis seperti ini. Jadi zinc menjadi logam zinc, ion zinc dan logam zinc sekian. Artinya ini di anoda ya, anoda. Apa artinya? Oke, kita ngomong ke sini. Artinya begini. Nah, kalau anoda, ini anoda ya, ini anoda. Anoda artinya yang sebelah kiri biasanya kita. Ya, dia biasanya kita tulis, nah ini anoda yang terjadi reaksi oksidasi. Karena dia melepaskan elektron, jadi elektronnya ngalir dari sini ke sini. Ini kita ngomong anoda. Jadi anoda adalah batang yang melepaskan elektron. Oke, di sini, nah ini, oke. Jadi sini ada 4 gitu ya. Kalau kita tak lihat gitu, misalnya mana tahu ya, masih ingat-ingat. Jadi untuk anoda, kalian harus tahu nih, anoda ya kemarin gitu ya. Sini ada anoda yang kita anggap init, kalau dia init. Tahu init? Kalau ini dikasih bahannya itu yang init. Oke, init tahu ya? Ya apa? Yang susah bereaksi. Emas, platina, sebagai apa ya? Grafit. Ya. Jadi kalau misalnya anodanya itu adalah yang non inert, contohnya zinc gitu, dia akan langsung berubah jadi zinc. Dia akan berubah jadi zinc. Nah, dari zinc akan jadi begini. Terbalik terus saya. Kalau dia ini bahannya inert, ada 3 kemungkinan. Oke, yang pertama, yang sini dia negatif ya, saya ngomongnya negatif, jadi semuanya negatif. Jadi ada OH. Jadi saya sudah tahu nih 4. Terus ini ada yang apa yang negatif lagi? Yang golongan 7A yang negatif tadi. Ya itu tadi sisa asam. Sisa asam nanti
Ini logamnya tidak ada yang satupun yang reaksi gitu, kecuali ini ada. Jadi kalau yang ini yang reaksi adalah H2O-nya, 2 biji H2O akan diurai. Nanti ada E-nya, kamu ingat. Dan ingat ini akan ada E-nya. Kalau ini apa? Biasanya kita ngomong ini ya, gitu ya. Sorry. Akan jadi apa kalau gitu? Akan jadi gini ya, betul? Terurai dia. Nah, ini yang kalian isi di sini. Ini harus kalian isi. Nah, ini yang kalian isi. Ingat ya, ini semuanya E, ingat ini semuanya golongan E membuang elektron. Tapi berapa sini saya nggak tahu. Kalau ini udah tahu lah pasti 1 kan. Sini satunya 1. Nah, ini berapa? Ini kalau ada H2O berarti ada H, ada O, ada H, ada O. Nah, ada 2 biji kan? Mana yang mungkin terjadi gitu? Mana yang mungkin terjadi? Menurut kalian? Sini. Kalau saya sisakan H, berarti ada 4H gitu ya. Kalau misalnya saya bikin gini, berarti O oksigen. Betul kan? Nah gitu. Bisa jadi gitu. Bisa aja misalnya dapatnya OH-nya 2 biji, H-nya 1. Nah. Bisa jadi kan? Permasalahannya apa? Mengapa ini? Mengapa ini? Hah? Sudah ada muatan. Hah? Yang bagian kanan sudah ada muatan. Jadi tak boleh tambah muatan lagi. Karena Nah ini aja. Kita muatannya kalau reaksi redox ini harus kalau sini 0, sini harus 0. Oke, berarti di sini yang mungkin adalah ini kan. Bagaimana? Ini kan ada negatif di sini. Berarti ada yang positif toh. Ada positif. Berarti paling dia ada H di sini jadi. Tapi sini mau nggak mau ada tambah 4H, terus ada tambah oksigen. Berarti sini mau nggak mau apa? 4 gitu ya. Jumlah elektron supaya clear. Karena di sininya kan 0 ya, ada muatan. Sini ada 0 muatan juga. Muncul seperti itu. Jadi kalian harus hafal di sini aja sisa sam. Nah ini 4-nya ini loh. Kalau ini 2 H2O, ini 4. Yang 4 cuma situ aja. Yang lainnya semua 2 nanti. Nah kalau ini berarti ada 4 biji loh. H, ada H 4 biji. Itu ada O. Apa yang terjadi? Ingat di sini ada muatan, sini ada muatan. Berarti ini paling tidak minimal sini 4E lah ya. Minimal. Berarti ini kemungkinan besar ini tidak terjadi muatan. Senyawa yang terjadi tidak akan mungkin ada muatan. Kalau gitu bisa aja ada H2O. Kalau H2O berarti apa? H2O. Nah, 2 biji H2O tambah O2. Berarti ini masuk. Lengkap untuk anoda. Untuk katoda. Nah, katoda juga ada 3. Ini inert juga ya, inert ya. Untuk yang inert. Nah, ini saya sering ngomong ini positif. Kenapa Pak ini negatif? Ya kan tempat negatif, elektron. Kan positif apa? Lah, tempat terima elektron. Nah, kalau yang positif tentu ada H+. Sini yang ada plus itu apa? Logam 1, 2, 3, ya nggak? Yang A. Nah kalau ini yang reaksi H2O, ingat. Kalau ini reaksinya udah pastilah, ini H kan, ya reaksi H. Nah ini punya siapa? 1, 2, 3. Apa? Hah? Logam apa? Logam sudah di ini. Logam apa?
Ya ada positif apa? H ini. Vino apa Vino? Lupa. Carlos. Ada 3 kan? Ayo, ada yang di rumah yang tahu? Elvi, tak boleh buku Elvi. Elvi. Floren. Sandro, Vino. Wah, gagal nih. Masuknya. Masuknya. Apa? Masuknya. Hah? Yang ada emas apa lagi? Hah, dia ngomong? Logam lain. Hah? Logam lain. Dia ngomong tuh nanti. Logam lain. Logamnya apa gasinya? Oh. Ya nasi apa? Langsung kan kalau logam lain. Logam lain contoh apa? Ya logam lain kita ambil apa ya? L aja ya. Yang gitu. L-nya akan jadi, kalau L-nya yang plus gitu akan jadi logam. Ya logam kan ya. Ini ada di sekitarnya ya, airnya ya. Oke. Kalau misalnya batangan, ini anoda, ini katoda. Nah, maksudnya adalah sekitarnya ada apa? Ngerti ya? Yang bereaksi sekitarnya, oke? Kalau di sekitarnya misalnya ini ada Cu, logam Cu, terus di sini ada Cu+. Berarti ini jadi mengendap di situ. Ngerti ya? Lengket di situ. Lengket di situ nanti. Dia yang di sekitar ini kan ada cairannya ya, cairannya CuSO4 gitu ya. Berarti Cu ini akan lengket ke Cu. Pak kalau zinc Pak, gitu. Pak kalau logam lain Pak, ya iya nanti lengket juga ya, melapisi. Pak kalau misalnya saya sini zinc Pak, sini Pak, zinc. Ya nanti zinc berlapis Cu. Seng akan berlapis satu lapisan yang merah-merah sedikit. Jadi kita ngomong penyepuhan kan. Kalau H, nah ini H, ini menarik. Oke, proses H jadi gimana kalau di sini? Proses H. Ini paling gampang loh, karena ini apa? Ini pasti logam, pasti ada reaksi punya di sini. Ada. Yang nggak reaksi cuma logam 1, 2, 3. Kalau misalnya saya kasih ini adalah apa? Na gitu ya. Apalagi sih? Mg. Nah ini tidak, Cu tidak akan lengket di sini. Ngerti nggak? Cu tidak akan lengket di sini. Sudah ya? Tapi malah hidrogen akan terurai jadi. Tolong ya, ini jadi soal yang ini dia pasti ada 2 macam. Yang tadi proses redox atau yang ini. Tiap tahun ada. Oke, kalau ini H akan jadi apa? Kira-kira? Kita pasti H, pasti ini karena ini daerah positif, dia akan menerima elektron. Ya kan? Karena positif kan harus ini ya. Nah, setelah ini akan jadi apa kira-kira? Hah? Hah? Berarti E-nya 1 dong, gitu. 2 plus. Nah, jadi kalau dia mau H2, ini pasti jadi ini 2 sini 2. Ini pasti 2, yang lainnya 2, yang 4 cuma itu aja OH. Ya, yang 4 cuma OH. Yang lainnya 2 aja, kayak ini 2. Apa lagi? Ya, betul. Ini 2. Ini nanti 2 juga. Ini juga 2 nanti. Ini pasti 2 nih. Nah, pasti 2. Nah, ini tambah dengan E. Karena kasih tambah ya. Nah, ini yang menarik ini. Gimana konsepnya? Kalau H2
sini gampang ya, gampang oksigen. Nah kalau ini gimana? Ditambah elektron. Gitu. Dia ada ada 4, O-nya ada 2, dimasukin elektron. Dah terserah lah berapa biji elektron, terserah. Oke, kalau kamu masuk elektron, tentu ini akan narik dia kan, yang purpose ini, ngerti kan? Ngerti kan? Nah, jadi akan terjadi apa? H2, O2, itu udah H2O2. Itu apa tadi? O2 dan mana? H2O, O2. Nah, berarti ini akan jadi apa? Ada OH-. Yuk. Coba lihat sini. Harus setara kan? Sini ada minus loh, berarti sini gimana nih? Nggak mungkin pasang plus kan? Tambah parah. Berarti tentu ada OH minus. Nah OH berarti ada berapa banyak OH? Ya kan? Berarti ada 2 OH di sini. Sisanya apa? H ya? Ya. Jadi kesetaraan negatifnya sisa H. Yang lainnya cuma gitu lah, nggak ada lagi. Tolong ini agak sedikit rewel kalau kalian tidak jalankan, tulis gitu. Oke, dan ini udah hampir, jangan logam lain. Logam. Jadi kalau logam ini nanti dia akan langsung jadi ya, kecuali yang ini. Nah, kemarin saya pernah tanya, Pak kalau saya ganti dengan plastik bisa nggak? Nah, gitu kan? Gitu. Kalau saya ganti plastik bisa nggak ya? Berarti plastik berarti termasuk inert mungkin ya? Ya kan? Plastik kan termasuk inert kan? Betul kan? Kalau saya plastik, berarti ini masuk yang mana? Termasuk logam lain atau benda lain? Kalau logam kan gini kan? Nah masalah kan? Apakah dia juga akan lengket gitu? Pertanyaan saya adalah, apakah plastik bisa bermuatan? Bisa jawabnya kan? Oke, tolong ya. Saat elektronnya ke sini, nah ini elektronnya di sini gitu loh. Kalau ini apa namanya besi atau bukan besi, Fe lah besi ya Fe. Berarti ini akan jadi elektron. Elektron sini masuk sehingga di sini bermuatan banyak negatifnya di sini. Sehingga yang dari Cu ini nangkap ke sini, dia lengket. Nah, pertanyaannya kalau plastik gimana Pak? Plastik kan juga termasuk bisa dimuatkan. Kalau kita ini kasih plastik juga bisa bermuatan negatif kan, yang kita kosong-kosong itu. Nah, berarti ini plastik ini bisa jadi Cu. Makanya yang banyak anak-anak tahu kan? Yang bisa berwarna kilat-kilat itu kan dia mau cepat, kalau semprotnya lama. Saya lihat pabrik Cina itu. Wah, plastik-plastiknya itu yang mau tahu kan yang robot yang warna kilat-kilat itu dicemplungin aja, cemplung sebentar aja gitu. Orang Cina lebih hebat lagi tuh. Dia tahu kalau ada meja besar, tahu kan? Meja kayu besar untuk orang makan punya. Dia bukan ini loh. Kalau kita kan orang ngecat ya, ngecat vernis tahu ya? Ngecat yang jadi bahan kayunya jadi merah-merah sedikit itu loh, benar kan? Mereka enggak, bukan pakai cat. Saking mau cepatnya dicemplungin dari satu bak besar, naik, lewat dikeringkan di satu sisi sana jeblung cepat jadi efisien. Kalau nggak semprot berapa lama gitu loh, keren kan? Dan semua udah pakai ini elektrolisis. Saya bilang gila juga ya. Coba lihat di YouTube-nya. Kalau yang meja-meja kecil dia pakai manual.
pakai dua tangan, pakai sarung gitu kan, angkat kakinya kan, suruh selesai, gantung, lagi, ambil lagi yang baru, 5 detik sudah selesai cat. Kalau kita semprot, kapan catnya? Saya bilang keren juga ya. Nah, itulah mengapa di Cina itu maju, karena dia menggunakan ilmunya supaya menjadi efisien gitu. Indonesia, makanya orang benci kalau orang Indonesia kerja itu orang benci gitu. Nggak ada inovasi. Itu yang menyebabkan barang-barang sana dia murah. Coba kamu, saya pun bingung. Waktu Charles ada, saya belikan dia robot yang dalamnya ada baterai gitu kan. Ditekan bisa ada lampu gitu kedip-kedip kadang-kadang dalamnya. Berapa? Terbuka 15.000. Mikir kamu bisa nggak bikin? Kalau dari sana mungkin jangan-jangan 10.000 aja gitu. Jangan-jangan cuma 8.000 kan. Lu beli baterainya ini berapa katanya? Tahu baterai yang untuk jam kan? Satu biji sini tuh jual 5.000 sudah. Bahkan ada 10.000, 5.000 itu hanya untuk baterainya gitu. Lu gimana produksi? Nah, baterainya dia itu yang diproduksi untuk mainan itu ternyata baterainya cara buatnya beda, bukan baterai untuk jam. Dia cuma bikin yang tidak tahan. Saya mau tahu. Jadi satu biji itu saya rasa 500 rupiah lah, mungkin kurang. Nah, gimana bikinnya? Karena mereka tahu ini, mereka nggak masalah. Yang ini. Nah, mereka tahu yang ini. Pakai zingunya dia. Mereka bikin sendiri. Kimianya mereka ada, pabriknya ada. Tinggal mereka masukin, kayak bikin apa namanya ini? Kancingan, tapi kancingan yang dilapisi kain lagi gitu loh, tau kan? Ada kancingan besar, besi, terus dikasih lapis lagi. Atau dulu kita ngomong bros, ada bros. Tak tahu bros? Yang besar misalnya ini ada apa misalnya terus belakangnya ada peniti-peniti itu, ngerti kan? Yang bros itu ya. Jadi ada misalnya ada logo apa, jadi anggota apa ada bros kan? Terus bisa di apa ya? Di Jogja ada tuh si istri Pak Rian, dia kafe-nya bikin bros. Istri Pak Rian. Saya masih ingat. Nah, dengan ada alat itu aja, alat mesin itu bros punya, itu sudah bisa bikin ini. Serius emang. Jadi baterainya mereka bikin sendiri, cuma cairannya diletak, seng, plastik. Kamu lihat di YouTube aja. Saya sampai ngomong, oh gitu ya mereka ya, gila betul. Jangan bandingkan dengan India. India semua serba manual, tapi cepat. Ada lihat YouTube nggak yang India? Kalian bikin baterai manual, saya kaget. Oh gila ya. Baterai yang ini, yang biasa panjang-panjang itu, manual bikinnya. Wah lama saya ngomong. Kalau Cina ya besar-besar ya mesinnya. Kalau India, nah kalau mereka tahu ini udah selesai. Nah, pengisinya udah selesai tuh. Nih. Ya kayak gini lah. Ini pakai mesin bros sudah bisa jadi. Gitu. Gila juga ini. Orang Cina memang. Ini ring plastiknya untuk memisahkan antara yang negatif dengan positif ini. Gitu. Atasnya kan terpisah kan ini. Gitu. Ini kan ada. Nah, antara yang ini positifnya. Yang semua badan ini, terutama yang bagian bawah itu negatif gitu. Ini tidak serumit ini, tidak serumit itu. Saya udah lihat. Tidak ada, cuma 2 lapis aja mereka kasih cairan, kasih ini, belum selesai. Kalau ini mungkin yang bisa tahan lama ya, menurut saya nggak tahu nih. Dikasih pasta aja, diisi pasta atau jadi dijepit gitu, udah jadi. Wah, saya bilang,
Nah, kita kan nggak ada yang seperti itu. Benda-benda gini kita mau apa namanya? Beli aja lah dari orang lain. Gitu. Nah, inilah yang dipakai ini. Jadi bisa kalian bikin sendiri loh nih. Anodanya pakai zinc. Ini aqua artinya ini larutan basah, ngerti ya? Larutan basah yang sifatnya basah. Merupakan elektron diterima oleh katoda. Kalau kita ngomong elektron yang ini yang dilepaskan diterima oleh katoda. Nah, ini larutannya. Bukan larutan apa namanya? Apa sih? Padatan. Ini apa? Perak, tapi bukan perak yang sudah teroksidasi gitu lah kita ngomongnya. Jadi perak di kayak gini lah. Apa sih? Seng itu kan asalnya bukan seng. Seng itu gampang karat. Jadi direaksikan dengan nikel. Jadi sengnya itu kilat-kilat. Tapi karena ada oksidasi dari udara, karena hujan, lapisan nikelnya hilang. Jadi akhirnya sengnya itu jadi berkarat dan bocor kalau jatuh. Nah, ini sengaja peraknya dioksidasikan. Kalau tadi nikelnya teroksidasi, terbawa, tinggal lapis atau tinggal sengnya. Jadi sengnya akhirnya bocor. Seng teroksidasi lagi dengan oksigen. Kalau ini peraknya sudah dioksidasi, artinya dicelup dengan cairan oksidator gitu. Nah, ini bahannya beli aja gitu. Mereka nggak bikinnya sendiri. Nah, ini air, artinya ya dalam cairan dalam pasta itu sudah ada air dalamnya. Ya udah langsung jalan. Tinggal atas bawah, ya udah, kamu pasang listrik. Ini pakai larutan basah aja. Larutan basah aja itu. Gila kan saya ngomong? Itulah sederhana itulah mereka bikin. Makanya bisa di bawah mungkin 500 rupiah mereka bikin satu biji. Jadi ini yang namanya pastanya. Pastanya. Udah, dia cuma gitu aja. Nanti kalau dia lari nanti akan jadi zinc OH, ya jadi mengeras lagi dalamnya, ya udah artinya habis gitu. Kalau ini sudah tidak diproduksi lagi, ini sudah habis gitu ya. Elektron yang kita pakai sudah ngalir, udah ditangkap jadi begini, ya, jadi apa namanya? Jadi perak lagi gitu ya. Ya udah, nggak bisa pakai lagi. Enggak semua searah saja. Ini nggak bisa dicas ulang ya. Searah saja, tetap arah. Jadi fungsi cuma seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian minimal harus ngerti lah cara kerjanya. Yang mahal yang ini, yang untuk HP kalian. Nah ini mahal nih. Ngapa Pak? Bahaya. Yang satu, lithium ini barang yang gampang terbakar. Kalau kalian mikir Pak, lithium itu dari berapa Pak? Itu dalam bentuk kertas, lithiumnya tuh dibikin sampai kertas gitu. Nah, kayak kertas begini. Jadi lithium itu dibikinnya nanti digulung-gulung. Jadi kalau kamu buka yang pada kamu tuh semua lithium yang tebalnya mungkin setengah mili ya, digulung-gulung biar lithiumnya tuh bisa bereaksi terus ada pasta tipis-tipis. Nah, ini termasuk bahannya sedikit beracun kita ngomong. Reaksi sini agak susah, bahannya mahal. Makanya kalau yang seperti ini mahal. Baterai lithium, baterai HP kalian. Oke, saya mau ngomong yang ini sebelumnya. Ada soal nggak ya? Yang ini. Nah, oke, yang ini. Jadi ada elektrolisis terhadap larutan kromium. Jadi CrSO4, CrSO43 gitu ya. Cr2SO43 gitu ya. Berarti karena dia kromnya 3 kan. Itunya 2 kan. Jadi ini ada larutan di dalam sini. Ya ini ada katoda. Kalau saya kasih lampu gitu ya. Jadi adalah Cr2 SO3 gitu ya. SO43 gitu ya. Nah.
Ditanya berapa banyak? Kalau ini berarti ada CR3 plus. Berapa banyak CR yang melapisi sini? Kalau saya kasih listrik yang 10 ampere 1,5 jam. Nah, di sini kita harus tahu molnya dulu gitu loh. 1 mol butuh berapa muatan. Kalau di sini 1 mol itu 9.650 kolom per sekon kalau nggak salah. Kolom per sekon. Hasilnya dari apa sih namanya? Kolom apa namanya? Q ya? Q satunya bukan. Kolom apa ya? Hah? Apa? Muatan ya? Nah. Q itu kan apa? Kit gitu ya? Udah ya? Ini apa? Oke, aduh matilah tuh. Ini bukan. Kit lah, kolom kan kit ya. Satu mol. Matilah saya, lupa saya mati ya. Kacau saya. Kita apa? Itu apa ya? I. Ampere lah, ampere. Oke, betul. Oke, ampere saja. Berarti sini waktu ini dalam bentuk sekon. 1. Ini dalam bentuk ampere. Ini kolomnya. Hubungan yang lain apa ya? Mati ya. Oke, muatan. Muatan itu apa ya? Q apa? Saya lupa. (602 kali 1023) ada ini 1 mol. Ini 1 mol kali dengan muatan elektron. Muatan elektron apa ya? Nah, ini ada muatan elektron apa? 1,19. Min 19. Ini apa tadi? Q ini banyaknya elektron gitu ya. Banyaknya elektron. Oke. Ini 1 sekon. Oke, berarti ini kit betul lah. Kok kit sih? Mati lah aku. Berarti I ya, I per T gitu. Hubungannya ini. Oke. Tolong ini adalah I, ini adalah T. Hubungannya kalau saya ngomong arus berarti Q per T. Q itu adalah muatan ya. Muatan. Tolong ya, muatan. Q yang kami saya muatan 1 elektron. Bagi T ini adalah kuat arus. Kalau kita ngomong 1 detik. Karena saya mau tahu 1 mol berapa arusnya, ngerti ya? Berarti bukan 1 elektron yang sama. Berarti
6 kali 10 pangkat 23. Banyak elektron. Berarti muatannya kan dikali kan. Jadi 1 mol itu sekian gitu. Ngerti ya? Jadi dapatlah namanya 96.500 di ini kan. Apa namanya ya? Sini kolom apa per sekon gitu. Nah. Jadi untuk 1 mol butuh 96.500. Oke, ingat ya, arus yang dibutuhkan adalah sebesar ini. Kolom, dalam kolom ya. Nah, sekarang di soal itu adalah selama 1,5 jam berapa yang terkumpul? Berapa mol? Kamu cari molnya dulu lagi gitu. Mol. Ini berapa mol ya? Jadi ada arus yang diberikan sebesar 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi 1,5 jam itu 1,5 dikali 3.600 sekon. 10 ampere. Kali dengan 10 ampere dapat berapa kolom ya? Ini kan kitnya ya, ini kitnya ya, ini kitnya. Oke, ini kitnya berarti 10 ampere kali kit kan ini ya, kit kan ini kali T. Oh, T-nya kan ini, T-nya ini. Nah, ini berapa nih? 54.000. Hah? 54.000. Oke. Kolom. Oke. Dan kita tahu ini listrik yang dibutuhkan adalah 96.500 kolom untuk 1 mol. 1 mol butuh gini. Berarti saya tahu berapa mol kan. Berarti yang mengendap di sini CR-nya hanya, nah, hati-hati. Hati-hati ini. Jadi kita ngomong molnya dulu gitu. Jadi listriknya kali ini berapa kolom Q-nya bagi dengan yang sana. Hati-hati di sini. CR plus dengan 3 elektron baru jadi CR kan? Ngerti ya? Di sini. Kan CR plus ditambah elektron dari sini 3 biji dia akan menjadi CR. Oke? Hati-hati. Dia bilang kan berapa CR-nya gitu, ngerti ya? Berapa gram CR-nya dalam bentuk logam. Dan ini elektron yang lepas berapa banyak? Berapa mol? Nah, ini. Nah, ini berapa mol? Yang kita dapat tuh ininya, elektronnya yang dilepas, ngerti nggak? Oke, tolong ya. Dengan listrik sekian, yang 54.000 kolom, ini 1 mol butuh ini, berarti dapat berapa mol? Dibagi, hah? 0,56 gitu ya, mol. Nah, ini adalah elektron yang dilepas, ngerti? Hati-hati, ini 3, ini 1, berarti ini harus sepertiga dari 0,56. Berapa itu? 0,18. Nah, ini 0,18 mol. Nah, kalau tanya beratnya, kamu carilah AR-nya CR, tinggal kali ya. 3 kali. Sebenarnya kalau di sekolah dipraktekkan begini. Misalnya ya, perhiasan Pak ya, perhiasan untuk apa namanya, perhiasan. Bentar ya. Katakan misalnya kalian itu punya cincin, tapi cincin ini hanya untuk cincin yang apa ya? Bukan logam murni, hanya untuk desain yang cantik gitu. Tapi kalian ingin tidak gampang teroksidasi gitu. Kalau perak gampang teroksidasi. Jadi kalian dalamnya pakai tembaga atau besi.
cincin kalian. Terus kalian rendam di dalam air, bukan air ya, saya ngomong emas apa ya? AU ya. AU SO berapa gitu ya. Ini. Berarti sini ada apa? Emas, larutan emas. Kalau emas dilakukan sini kan larut tadi, oke? Nah, nanti kamu kasih kok cincin kamu gantung pakai terserah apa kawat apa terserah lah. Itu nanti harus nanti di area listrik ya, di kawatmu nanti. Nah, ini cincin kamu. Ini kasih yang oke. Diikat aja sini, harus terhubung ya. Ya nanti cincinmu akan dilapisi oleh emas gitu. Ini diproduksi ya, di Indonesia banyak diproduksi yang seperti itu. Di luar negeri juga banyak. Jadi untuk persyaratan yang hanya nampak luarnya yang emas gitu. Berapa tebal ya, kamu hitung berapa tebal. Ya kita ngomong apa ya, saya lupa ya. Istilahnya apa ya? Saya lupa. Anda tahu? Saya lupa. Ada istilahnya dong, pelapisan ini apa? Dulu saya ngomong ada apa namanya? Hah? Penyepuhan. Jadi penyepuhan tembaga atau apa jadi emas. Jadi ini larutannya emas. Kalau larutan emas itu biasanya warnanya itu jadi agak hijau-hijau. Ini penyepuhan, nanti ini banyak dijual. Jadi ya lumayan ya untuk mencari keuntungan. Banyak nih. Orang yang tidak mau pakai emas asli, dia tapi nggak mau kelihatan hitam-hitam, kotor gitu ya. Kalau perak kan gampang hitam-hitam. Oke ya, tolong. Ini gampang-gampang.